Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mendemokan aplikasi LMS atau Learning Management System. Jadi ini adalah aplikasi e-learning lengkap berbasis Laravel 13 atau yang terbaru saat ini. Kemudian e-learning ini adalah solusi digital modern untuk sekolah, kampus maupun lembaga pendidikan yang ingin beralih ke sistem pembelajaran online yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Aplikasi LMS ini dibangun menggunakan teknologi terbaru seperti Laravel 13 dan PHP 8.3. Kemudian untuk database menggunakan MySQL serta didukung dengan tampilan modern dari admin LTE yang responsif dan user friendly. Kenapa harus LMS ini? Karena dengan sistem ini proses pembelajaran menjadi lebih mudah, praktis, akses kapan saja dan di mana saja, terstruktur, manajemen kelas dan materi. Kemudian interaktif, kuis, tugas, dan ada fitur chat real time serta transparansi monitoring nilai dan absensi. Kemudian untuk fitur utamanya adalah di admin ada kelola user, admin, guru, siswa, dan orang tua. Kemudian manajemen kelas dan mata pelajaran, role dan permisi sistem, monitoring aktivitas, rekap nilai keseluruhan. Kemudian untuk guru ada upload materi, video, PDF, audio, dan gambar, buat tugas dan kuis online, absensi digital siswa, serta penilaian otomatis dan manual. Kemudian chat dengan siswa. Kemudian ada juga pengumuman kelas yang nanti ketika admin mengetik pengumuman atau guru, maka akan nanti muncul notif di orang tua dan siswa sesuai dengan guru itu ngajar apa, seperti itu. Kemudian untuk siswa nanti bisa akses materi kapan saja, kirim tugas online, kerjakan kuis, lihat nilai dan absensi, notifikasi real time. Kemudian untuk orang tua ada pantau nilai anak, kehadiran, monitoring aktivitas belajar, komunikasi dengan guru. Ini teknologinya ya, ada backendnya Laravel 13, frontendnya admin LTE dan Bootstrap, kemudian database-nya MySQL, autentifikasi menggunakan Laravel Base, kemudian autentifikasi seperti permisi, dan ada menggunakan ChatJS. Nah, untuk di lokal saya menggunakan web server SAP MPP 330. Ini nanti bisa dicek. Ini yang pertama, cek versi PHP-nya ya. Ini menggunakan PHP 8.3. Untuk Laravel ini juga bisa dicek versinya PHP Artisan version seperti ini. Nah, menggunakan Laravel 13 atau yang terbaru saat ini. Untuk di localhost cara menjalankannya PHP Artisan server. Kenapa? Karena ini menggunakan framework Laravel ya. Ini perintah menjalankannya, tapi nanti kalau di hosting atau di online kan ya nggak perlu pakai terminal. Nah, kalau sudah running seperti ini tinggal dipanggil URL-nya ini ya. Kalau di lokal, kalau sudah running tinggal buka browsernya, kemudian tinggal dipanggil. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya. Jadi ada logo, ada nama aplikasinya, ada menu beranda, ada fitur, ada tentang, kemudian ada bantuan. Lalu ada hero title ya. Jadi ini tulisan ini atau konten ini nanti bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan, bisa diatur karena semuanya dinamis, bisa diatur oleh admin. Kemudian hero subtitlenya juga sama, yang ini nanti bisa diganti. Hero image-nya juga sama, termasuk untuk fitur unggulan. Nah, fitur unggulan ini manajemen kelas, materi pembelajaran, tugas dan kuis, absensi online, manajemen nilai,
chat dan notifikasi. Kemudian untuk di footernya ini ada nama aplikasinya, kemudian subnya, kemudian ada navigasi. Yang navigasi itu sama dengan yang ini. Kemudian ada legal, ini ketentuannya, lalu ada privasi, kemudian ada panduan, berikutnya ada kontak. Kalau sudah ada email, ini kalau mau kirim email, kemudian ada telepon nih kalau mau kirim WA ke adminnya. Jadi ini untuk tampilan depannya. Kemudian untuk memulainya tinggal klik mulai sekarang. Untuk yang pertama saya akan login sebagai adminnya. Jadi ini nanti role-nya atau penggunanya ada admin, ada guru, ada orang tua, dan ada siswa. Pastinya hak aksesnya itu beda-beda. Jadi yang tampil menunya beda-beda. Saya akan login sebagai admin biar nanti keseluruhan dari aplikasinya ini tampil semua. Ini contoh usernya, kemudian login. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya ya. Ada cut total user, total guru, total siswa, total kelas, kemudian ada grafik statistik user, admin ada 2, guru ini, kemudian siswa sama orang tua. Lalu ada statistik kelas nih. Nah, ini kelas 4A, 1A ini. Kemudian di bawahnya ada user terbaru, ada super admin, kemudian admin seperti ini. Ini untuk dashboardnya. Kemudian yang di atas ini notifikasi ya. Jadi setiap ada perubahan maka nanti kayak gini. Misalnya ada pesan, ini ada pesan dari ini, nanti akan ketika diklik maka akan lari ke chat sini ya. Itu notifikasi. Kalau mau lihat semua ya tinggal klik lihat semua, maka nanti dia akan mengarah ke notifikasi ini, notifikasinya. Kalau mau ini tinggal ditandain sudah dibaca seperti itu. Lalu di pojok atasnya ada foto yang login, kemudian ada nama sama ada profil. Ini kalau diklik profilnya tampilnya seperti ini. Kalau mau ganti foto bisa, ganti nama, ganti email, user dan passwordnya ya, seperti itu. Nanti tinggal di update. Lalu berikutnya di menu setbar. Nah, ini karena udah pakai admin LTE, ini udah responsif ya. Jadi misalnya dibukanya menggunakan HP, maka kan tampilannya seperti ini. Ini udah responsif. Seperti itu. Di manajemen LMS ada manajemen kelas. Nah, seperti ini manajemen kelas. Ini ada cut total kelasnya, kelas aktif, kemudian ini ada ini sekolah dasar. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk sekolah jenjang apapun. Kemudian ada ekspor Excel. Ini kalau mau ekspor data kelas ya, tinggal klik ekspor Excel. Nah, ini kemudian kalau dibuka ini hasilnya. Ini data kelas ya, data kelasnya, tingkat, karena ini tidak ada jurusan, ini jumlah yang aktif. Kemudian ada ekspor PDF juga. Jadi di setiap halaman itu disediakan fasilitas untuk ekspor data untuk keperluan mengambil data. Seperti ini ya, ini yang PDF. Kemudian ada tambah kelas. Ini kalau mau tambah kelas tinggal klik tambah kelas. Pilih jenjangnya apa, misalnya SD, maka tingkatnya ini kelas 1 sampai 6. Kalau misalnya dipilih SMP maka ini 789. Kalau dipilih SMA maka 10, 11, 12. Kemudian ada jurusannya seperti ini. Kemudian kalau misalnya SMK berarti ya ini 10, 11, 12. Kemudian ini jurusannya. Nama kelas, tahun pelajaran, status aktif dan tidak aktif, deskripsi, kemudian mata pelajarannya tinggal dimasukkan semua.
Misalnya mau asesmen untuk gurunya ya, asesmen guru dan mata pelajaran. Misalnya bahasa Indonesia, gurunya siapa di kelas ini, nanti tinggal ditentukan muridnya siapa saja, tinggal ditentukan. Itu untuk manajemen kelas. Lalu berikutnya di bawahnya ada pencarian nih, pencarian misalnya pencarian berdasarkan nama kelas dan jurusan. Misalnya kelas ini yang dicari, tinggal masukkan kemudian cari. Nah, maka yang tampil kelas ini. Kemudian ada filter jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Filter kelas, kemudian filter status seperti itu. Kemudian di tabelnya ada aksi detail nih seperti ini. Jadi kalau diklik detailnya maka kelas 1A tingkat 1 tahun pelajaran, ini deskripsinya. Lalu data siswanya ini ada 3, ini, kemudian data guru dan mata pelajarannya, kemudian data-data nilai mata pelajarannya, lalu materi yang terbaru termasuk yang diupdate di kelas 1A. Ini materi-materinya adanya ini, guru yang update ini dan ini. Tipenya ada video, PDF, video dan PDF. Ini untuk kelas. Kemudian berikutnya ada menu mata pelajaran. Di menu mata pelajaran ada card ini ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan ada 10 mata pelajaran, 10 mata pelajaran umum, kemudian mata pelajaran kejuruan sama rata-rata KKM. Di bawahnya sama ada ekspor Excel seperti ini. Maka nanti data yang tampil adalah data mata pelajaran. Jadi setiap halaman sudah dilengkapi dengan ekspor Excel dan ekspor PDF. Ini kemudian ini ekspor PDF. Lalu ini hasilnya untuk data mata pelajaran. Kemudian ada tambah nih, kalau mau tambah mata pelajaran tinggal klik tambah, kemudian kode mapelnya, mata pelajarannya jenisnya umum atau kejuruan, KKM-nya, deskripsinya, gurunya tinggal dipilih nih, nama-nama gurunya seperti itu. Kemudian ada aksi edit seperti ini kalau mau edit. Nah misalnya bahasa Indonesia ini yang ngajar gurunya ini seperti itu. Ini ada pencarian, ada filter umum dan kejuruan, filter KKM minimal, filter KKM maksimal. Ada aksi edit juga, nah seperti ini. Apakah Anda yakin menghapus? Mata pelajaran ini memiliki 7 materi dan 3 perpustakaan tidak dapat dilakukan. Penghapusan tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena terkait dengan data yang lain. Kalau untuk menghapus berarti data terkait 7 materi, 5 tugas, dan 1 kuis ini dihapus terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya di bawahnya ada manajemen konten ya, ada semua materi. Jadi semua materi tampil nih seperti ini. Nah karena ini admin, tidak dia punya kelas dan ngajar apa, maka ini belum ada asesmen kelas yang belum mengajar di kelas dan mapel ini. Silakan hubungi operator. Kalau login sebagai guru yang sudah punya kelas dan mapel maka tidak tampil ini, karena admin dia tidak ngajar maka akan tampil seperti ini. Di atas ada ekspor Excel. Nah ini kemudian ini hasilnya, ini data materinya ya, ada 20 materi, 8 video, 14 PDF, kemudian ada 0 gambar, audio gambar. Jadi untuk materinya bisa dalam bentuk video, PDF, gambar, dan audio. Kemudian ini kalau mau upload materi tinggal klik upload materi, kemudian judulnya, kelasnya, mata pelajarannya, jenisnya PDF, video, gambar, dan audio. Mata pelajarannya apa, urutannya diisi. Jadi misal mau tampilnya di atas tinggal sama file materinya tinggal dipilih. Jadi seperti itu. Kemudian di upload materi, karena ini admin jadi tampil semua kelas ya. Jadi kalau guru nanti sesuai dengan yang kelas yang dia ampu atau mata pelajaran. Ini untuk semua kelas. Di sini ada card untuk materi, video, PDF, dan audio. Kemudian ada pencarian, misalnya pencarian ini berdasarkan judul. Nah, ketika difilter maka yang tampil adalah data yang dicari. Itu. Kemudian filter berdasarkan kelas.
kemudian filter berdasarkan mata pelajaran. Lalu di bawahnya ini ada aksi detail ya, ini detailnya seperti ini. Nah kalau video berarti dia nanti akan langsung tampil seperti ini. Kemudian nanti bisa di download. Nah di sini juga langsung ada aksi edit kalau misalnya materinya mau diedit. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kemudian ada detail, ada edit, kemudian ada hapus. Ini kalau mau dihapus. Perhatikan materi yang terhapus secara permanen. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ada menu semua tugas, karena ini admin berarti tampil semua tugas yang dibuat oleh guru. Ada ekspor PDF juga di atas, ya ekspor Excel, kemudian ini hasilnya seperti ini ya. Lalu ada ekspor PDF untuk mengekspor data yang ini ya dalam bentuk format PDF, tampilannya seperti ini. Kemudian ada buat tugas nih, kalau mau buat tugas tinggal klik buat tugas. Tugasnya apa? Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Nah, karena ini admin tampil semua kelasnya sama mata pelajarannya. Kalau guru berarti dia sesuai dengan guru yang sudah yang sudah ditentukan. Seperti itu. Kemudian ada filenya, kalau misalnya mau dilampirkan filenya. Tuh untuk menu semua tugas. Kemudian ada semua kuis, jadi kuis yang dibuat oleh guru tampil semua di sini. Ini di atas ada ekspor Excel sama yang untuk mengekspor datanya. Ini data laporan kuisnya seperti ini. Nih. Total 23 kuis, aktif 4, kemudian selesai 0, kemudian total soal ada 11. Ada ekspor Excel juga. Ini yang hasil yang PDF ya, seperti ini. Kemudian kalau mau buat kuis tinggal klik buat kuis, seperti ini. Judul, pilih kelas, pilih mata pelajaran. Berikutnya ada pencarian nih, pencarian misalnya kuis ini judulnya ya kan, tinggal difilter. Maka yang tampil adalah data sesuai dengan yang difilter. Kelas, ini semua kelas karena ini admin ya, jadi tampilnya semua kelas. Kemudian di aksinya itu ada aksi detail seperti ini. Ini kalau diklik maka menampilkan detailnya seperti ini. Nah ini pertanyaan belum ada soal ya kan, hanya membuat judulnya saja. Judulnya kuis PAI, kemudian durasi 45 menit, kelas ini kelasnya 4B, jumlah soal masih 0 karena belum dibuat, status akan datang. Kalau membuat tinggal tambah soal seperti ini. Pilihan ganda, benar salah atau esai. Jadi ada 3 jenis soalnya ya, nanti yang bisa dibuat oleh guru. Tuh. Kemudian ada aksi edit nih, ada aksi edit kalau mau edit datanya seperti ini. Kalau kelola soal bisa langsung buat untuk nambah soal, kembali ke sini. Kemudian ada hasil kuis ini. Jadi nanti kalau sudah ada yang mengerjakan maka nanti akan tampil semua nih hasilnya di sini. Nah, seperti ini ya. Nih. Lalu berikutnya di bawahnya ada user management, ada ini semua user. Nah, seperti ini. Nah, untuk di user ini ada pencarian berdasarkan role, berdasarkan status, kemudian sortir by name, by email, dan by create date, sama sortir ascending dan descending. Ini misalnya rule admin, tinggal lihat aja. Maka yang tampil adalah admin. Nah, misalnya guru seperti ini. Maka yang tampil semua guru. Kemudian misalnya siswa, maka yang tampil adalah data siswa seperti itu. Kalau mau di reset tinggal di reset.
Untuk menambah user, baik itu guru, admin, siswa, dan orang tua, bisa manual add new seperti ini. Ya kan? Ya, kalau ini tambah satu-satu nanti pilih role. Atau bisa import. Jadi misalnya sudah ada nih datanya, tinggal diimport saja. Nah, sebelum mengimport, pastikan mendownload template-nya dulu biar tahu nih template-nya seperti ini. Ini template-nya. Nah, ini contoh template-nya ya. Jadi nanti kalau sudah punya data tinggal di ini, yang ini tinggal diganti aja namanya. Nih, keterangan role yang tersedia admin, guru, siswa, dan orang tua. Status nanti diisi aktif dan inaktif. Kemudian baris kedua siswa, guru, dan orang tua. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti datanya tinggal dikopas saja kemudian diimport. Misalnya saya contoh mengimport yang ini ya. Ini yang tulisan ini saya hapus dulu. Misalnya data ini saya ekspornya ada siswa, ada guru, dan ada orang tua. Ini kalau sudah tinggal disimpan, kemudian tinggal diimport. Jadi kalau mau diimport nanti terserah mau ada berapa user yang mau diimport. Nah, setelah ini klik ini ketentuannya ya. Download template terlebih dahulu, isi sesuai petunjuk, maksimal 5 MB dengan format Excel atau XL. Role yang tersedia admin, guru, dan ortu. Status aktif dan inaktif. Kalau sudah sesuai, tinggal diimport saja. Nah, seperti ini, kemudian import. Import selesai, 3 data berhasil diimport karena emang datanya ada 3 ya. Nah, ini data yang diimport ada 3, misalnya ini Budi Santoso sama ini. Tinggal dikasih tahu loginnya pakai email yang sudah di ini, kemudian passwordnya ini. Saya contohkan login dengan user yang barusan diimport ya. Ini tinggal klik mulai. Kemudian masukkan usernya. Contohnya ini siswa ya, ini siswa. Saya login sebagai data yang barusan diimport. Masukkan emailnya, kemudian ini passwordnya. Passwordnya ini 123. Nanti tinggal dirubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, tinggal submit. Nah, kalau sudah masuk maka tampil seperti ini ketika diimport ya. Di atas sama ada profil, misalnya dia mau ganti profilnya, misalnya ganti gambarnya nih, tinggal diganti saja fotonya ini seperti ini, kemudian diupload. Misalnya mau dirubah ini email dan ininya, kemudian ini not verifikasi. Itu ini dashboardnya. Perhatikan Anda belum memiliki kelas, silakan hubungi administrator. Jadi siswa yang tadi diimport ini belum punya kelas, maka nanti admin yang menentukan kelasnya. Ini sama, belum ada materi pembelajaran untuk kelas Anda karena dia belum punya kelas. Tugas juga sama, kuis juga sama, kemudian nilai juga sama, absensi, lalu chat guru juga masih kosong. Kenapa? Karena ada yang belum masih punya kelas. Kemudian akses untuk pengumuman seperti ini. Lalu bagaimana untuk membuat kelas dari siswa yang tadi diimport? Ini kan yang diimport ini datanya nggak ada kelas ya. Jadi untuk menentukan kelasnya tinggal ke manajemen kelas. Kemudian misalnya dia mau dimasukkan ke siswa kelas 1A nih, ya kan? Tinggal diedit aja ini. Kemudian ini mata pelajarannya nih, gurunya, siswanya tinggal ditambah. Tinggal diklik saja begini. Kemudian tadi namanya
ini ya, ahmad@gmail. Ini ya. Kemudian update. Setelah diupdate, maka dia sudah punya kelas nih, kelas 1A. Maka ketika ini di-refresh, dia sudah punya kelas. Nah, seperti ini. Jenjang SD, kelas 1A, kemudian jurusan ini, kemudian materi ada sekian, tugas yang belum dikerjakan, tugas yang tersedia seperti ini. Sama, jadi semua materi dia sudah punya akses nih. Misalnya untuk materi ini tinggal dia. Materinya juga sama, bisa download. Ini yang materi bentuk video misalnya kan. Cara berwudu yang benar. Ketahui dulu rukun seperti itu. Satunya. Kemudian ada materi yang dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini. PDF bisa langsung di ini. Tuh. Untuk materinya, kemudian ada tugas. Nah, ini tugas. Misalnya latihan matematika ini belum dikumpulkan, ini detailnya seperti ini. Nah, kalau mau ngerjakan tinggal kumpulkan tugas, ya kan? Misalnya saya ambil aja lah laporan kuis ini misalnya. Kemudian ini bebas ya, mau diisi atau tidak. Misalnya tugas ketika, kalau sudah kumpulkan tugas. Nah, maka nanti statusnya akan sudah dikumpulkan menunggu penilaian. Jadi seperti itu ya. Kemudian misalnya mengerjakan tugas ini juga nih. Ini kan deadline-nya tanggal 6 bulan Maret. Tinggal dilihat detailnya seperti ini. Kemudian file soalnya nanti bisa dilihat nih, download soal. Nah, misalnya ini yang PDF ini ya. Nanti tinggal ditulis saja tugasnya apa. Ini hanya contoh. Kemudian tinggal dipilih filenya, misalnya ini tugas pengenalan diri. Kemudian kumpulkan tugas, ini catatan opsionalnya, bisa diisi atau tidak. Tinggal tugas berhasil dikumpulkan. Nah, kalau mau lihat jawaban ini sama ya, karena pakai satu file tadi. Kemudian ini kalau mau download, nah seperti ini. Statusnya tepat waktu. Kemudian nanti di sini juga sama, sudah dikumpulkan. Kemudian berikutnya ada kuis nih. Nah, seperti ini. Ini yang akan datang. Kemudian ini. Jadi kalau yang akan datang ini aksinya belum tersedia nih, belum tersedia. Kalau ini tersedia. Ini kuis PAI misalnya, kalau mau kerjakan tinggal klik kerjakan seperti ini. Kemudian perhatikan semua soal yang sudah dijawab sebelum dikirim kuis hanya bisa disubmit satu kali. Kemudian kirim jawaban misalnya seperti ini. Kemudian ini juga sama. Ini durasinya 45 menit. Nah, ini yang sudah ada soalnya ini ya. Misalnya ini mau dikerjakan ya kan, soal 1 ini bobotnya, ini deskripsinya tinggal dipilih. Misalnya soalnya tinggal dipilih nih, yang ini tinggal diklik aja. Misalnya ini jawabannya ini, kemudian ini jawabannya ini, yang ini misalnya ini, kemudian ini, lalu ada inilah, salah aja saya. Perhatikan semua soal sudah dijawab sebelum mengirim ke kuisnya, kirim jawaban. Oke. Anda sudah mengerjakan kuis ini. Nah, ini sudah, kan? Kemudian lihat nilai. Ini kalau mau lihat nilai, ini yang jawaban nih, menunggu. Nanti bisa dicek oleh gurunya. Kemudian di bawahnya ada nilai. Nah, seperti ini belum ada nilai. Kemudian ini absensi. Nah, nanti yang absensi siapa? Yang absensi gurunya pada saat proses pembelajaran. Lalu di bawahnya ada chat guru. Ini kalau mau chat dengan gurunya. Kemudian ini kalau mau lihat pengumumannya. Misalnya baca pengumuman, tinggal dibaca. Lalu ada notifikasi. Ini belum ada notifikasi. Kemudian ada profil saya. Ini kalau mau ganti foto dan lain sebagainya ya.
Jadi ini yang untuk siswa. Kemudian berikutnya saya akan login sebagai ini sebagai guru ya. Contohnya misalnya Siti Aminah nih. Ini kemudian login. Ini usernya, kemudian ini passwordnya seperti ini. Ini ada notif nih, ini yang pesan ya, pesan chat. Ini kalau dibuka detailnya maka akan larinya ke chat karena submit di chat. Ini materi, jadi kalau guru mau upload materi ya tinggal upload. Contohnya ini yang sudah dia upload, kalau mau upload lagi tinggal upload, kemudian pilih kelas. Nah, ini kelas yang muncul adalah kelas yang hanya dia ajar. Jadi yang dia ngajar kelas 2A, 3A, 4A sama 1A. Mapelnya juga sama, ini tersedia 2 mata pelajaran. Materinya apa, jenisnya, kemudian file materinya, kemudian tinggal upload. Misalnya saya isi tes nih ya, tes juga mapelnya misalnya pendidikan agama, kemudian ini misalnya video ini khusus untuk video, misalnya durasinya ini, kemudian filenya tinggal dipilih. Contohnya misalnya inilah, kalau sudah tinggal di upload. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Ini yang tes ini contohnya seperti ini. Jadi videonya bisa langsung diputar seperti ini. Kemudian sama, ini bisa dihapus. Kalau mau dihapus tinggal ya hapus ya kan. Kemudian misalnya ini juga sama, mau dihapus ya tinggal dihapus. Nah, ini untuk yang materi ya. Ekspor Excel dan PDF-nya sama dengan yang admin tadi ya. Perbedaannya kalau yang ini dia sesuai dengan materi yang diupload, jadi tidak semua. Kalau yang di admin ini kan semua tugas nih banyak ya, jadi semua mapel dan semua kelas. Kalau ini sesuai dengan yang dia ampuh, jadi dia ngajarin kelas apa, mapel apa, jadi yang tampil hanya punya dia sendiri seperti itu. Kemudian untuk tugas juga sama, jadi ini sesuai dengan yang dia ajarkan seperti ini. Ini tugasnya, kemudian ada ekspor Excel, ada tambah tugas sama, ini cari judul. Nah, ini kelasnya tampil sesuai dengan kelas yang dia ajarkan seperti ini. Kemudian misalnya mapelnya apa, tinggal dipilih. Nah, ini statusnya tugas bacaan sholat misalnya. Ini kalau dilihat detailnya seperti ini. Nah, ini kemudian kalau misalnya diedit, tinggal diedit ininya, edit tugas misalnya. Nah, seperti ini ya. Ini kemudian tuliskan bacaan sholat ini tugasnya kan. Kemudian ganti ini kalau mau misalnya saya upload baru ya, karena ini file contoh, saya upload misalnya contoh inilah PDF misalnya ini aja. Ini kemudian update. Lalu berikutnya, jadi untuk tugas ini ya, ini seperti ini. Ini kemudian kalau dilihat detailnya maka dia akan tampil yang PDF-nya. Oh, ini belum ada, saya edit dulu. Jadi yang ini saya edit, kemudian saya ambil filenya bentuk PDF misalnya yang inilah. Ini kemudian update. Ini kalau di view maka akan tampil ini ya. Lalu berikutnya ini yang tugas,
Kemudian misalnya saya langsung kerjakan tugas yang ini, tugas P yang guru ini ajar ya, ini PAI, misalnya tugas PKN. Nah, misalnya murid ini ngerjakan yang ini, tugas PKN ini ya, demokrasi Pancasila. Kemudian ini dia ngerjakan ini dia kelas 1A. Kemudian ini yang kelas 1A. Nah yang ini ya, tugas bacaan sholat. Misalnya ngerjakan yang tugas bacaan sholat, ini kan tugasnya ini seperti ini. Coba ini ada datanya enggak? Nah seperti ini. Kemudian misalnya siswa ini ngerjakan yang tugas bacaan sholat, ini tugas. Kemudian ini detailnya. Ini kalau dilihat tugas bacaan sholat. Nah yang ini ya, ini tugas bacaan sholat. Kemudian ini soalnya. Nah, ini saya ambil PDF asal aja ya, jadi nanti kalau kenyataannya ya silahkan sesuaikan. Tugas bacaan sholat misalnya dia ngerjakan yang ini, kemudian tinggal diupload saja. Misalnya saya contoh aja, saya pakai PDF ini juga ya. Ini misalnya dia ngerjakan, kemudian kumpulkan tugas. Nah setelah dikumpulkan maka nanti akan tampil di sini di gurunya nih, tugas bacaan sholat tadi, yang bacaan sholat. Nah yang ini ya, jadi status aktif. Kemudian ada siswa satu yang mengerjakan nih, tinggal diklik detail show ini, kemudian dilihat jawabannya. Dia akan ngebuka PDF yang siswa kirim, kemudian beri nilai. Nah tinggal diisi nilainya, misalnya nilainya 95. Nah, komentarnya misalnya oke, kamu pintar. Kalau sudah, simpan nilai ya, seperti ini. Ini sudah dinilai. Kemudian nanti di siswanya juga sama tampil. Ini yang tugas. Kemudian ini 95. Ini kalau dilihat detailnya seperti ini. Nah cashbacknya oke, kamu pintar, seperti itu ya. Ini yang untuk tugas. Kemudian kuis nih sama, ini yang kuis, misalnya yang di guru ini yang kuis, ini yang kelas 1A, karena yang login siswa kelas 1A saya tonjolkan dengan siswa yang sudah login itu ya. Ini pendidikan agama misalnya. Nah ini soalnya belum ada nih, tinggal tambah soalnya. Nah ini tinggal dipilih tipe soalnya ya. Tipe soalnya misalnya pilihan ganda, benar salah, dia otomatis di sininya berubah. Esai, maka nanti formnya berubah seperti ini. Misalnya pilihan ganda, saya tes aja pertanyaannya salah aja ya. Ini kemudian bobotnya misalnya saya bikin 5 soal, bobotnya 20 misalnya kan. Ini jawabannya yang ini. Lalu kuncinya apa? Kunci jawabannya misalnya A, B, C, misalnya B. Kalau sudah, simpan soal atau simpan tambah lagi. Jadi misalnya simpan tambah lagi. Nah seperti ini. Soal berhasil disimpan, kan? Berarti jumlah soal ada 1. Misalnya pilihan ganda lagi, lagi. Ini 20 misalnya kan. Ini. Kemudian di kuncinya B, misalnya simpan tambah lagi seperti ini. Kemudian pilih lagi ini soalnya, kemudian ini 20 ini kuncinya A, misalnya soal tambah lagi ada 3 soal, kemudian pilihan ganda lain. Kemudian ini bisa campur ya, soal pilihan ganda, benar salah atau esai.
Kalau pengen otomatis berarti pilihan ganda sama benar salah. Kalau esai berarti gurunya harus ngoreksi manual. Itu misalnya saya pilih pilihan ganda aja. Ini kuncinya misalnya A lagi, simpan lagi. Nah, ini udah ada 4 soal, misalnya saya bikin lagi. Ini bobotnya ini 20, kemudian ini kemudian simpan. Nah, ini soalnya ini bobotnya diedit aja. Ini bobotnya 20. Jadi ini soalnya ada 5, nilainya 20, nanti akan tampil di siswanya. Kemudian tinggal klik aksi kerjakan ya. Nah, ini soalnya yang tadi udah dibuat sudah tampil, tinggal diklik aja. Misalnya ini kemudian ini ada durasi ya kan. Kemudian ini misalnya saya jawab asal aja ya. Kalau sudah kirim jawaban, maka nanti akan tampil model. Apakah Anda yakin mengirim jawaban? Perhatikan, kuis tidak dapat diulang kembali setelah dikirim. Pastikan semua jawaban sudah benar untuk mengirim. Misalnya batal, mau dicek lagi misalnya. Ini misalnya saya rubah, ini dirubah misalnya. Kemudian klik jawaban, ini kirim jawaban, ya kirim jawaban. Nah, setelah itu maka nanti akan ada pesan ya kan. Kuis berhasil dikirim. Kemudian sini langsung tampil nilai ini yang benar, kemudian ini yang salah. Maka nanti dinilai juga sama tampil ini seperti ini ya. Ini yang dinilai. Nah, ini PAI. Kemudian jadi ini yang udah dikerjakan ya. Ini seperti ini. Maka nanti tinggal dilihat hasilnya seperti ini. Ini lalu berikutnya ini nilai, kemudian ini absensi. Nah, kalau yang absen itu adalah gurunya ya. Jadi misalnya form absensi tinggal dipilih, misalnya kelas 1A tanggal sekian mulai absensi misalnya kan. Tinggal dipilih, misalnya tadi ini hadir, ini keterangannya apa, kalau izin keterangannya apa, misalnya saja. Ini hadir misalnya. Kemudian yang ini alfa misalnya, klik simpan absensi. Maka data absensi berhasil disimpan. Nah, ini datanya tinggal dilihat di sini, misalnya kelas 7A tanggal sekian tinggal ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Ini presentasinya juga tampil. Lalu berikutnya nih, kemudian saya akan login lagi dengan role orang tua ya. Dengan role orang tua. Ini login, kemudian saya login dengan yang role orang tua, contohnya yang ini ya, Ahmad Santoso. Ini lalu berikutnya ini passwordnya. Nah, seperti ini. Jadi di dashboard orang tua juga tampil ya. Dia adalah orang tua dari Budi Santoso. Kemudian ini informasinya, nilai rata-ratanya, rata-rata gabungan, kemudian kuis terbaru yang sudah dikerjakan. Lalu ini nilai anaknya, tampil semua informasinya di sini. Kemudian absensinya seperti ini, kemudian aktivitas belajarnya seperti ini. Lalu ada chat guru. Nah, seperti ini. Chat guru, misalnya mau ngechat guru ini ya, Siti Fatimah misalnya. Nah, ini ada notifnya ya. Jadi kalau mau dinonaktifkan tinggal dinonaktifkan. Gitu.
Misalnya ini orang tua ngechat Siti Fatimah ya, yang ini gurunya nih. Jadi ketika nanti ngechat, ini real time ini ya, assalamualaikum misalnya, atau saya tulis untuk kirim, bisa tekan enter atau klik kirim. Kemudian di sini ada emocon ya, tinggal dipilih misalnya mau pilih ini atau ini. Kemudian ada lampiran ini bebas, mau file, mau gambar, mau audio, terserah. Jadi lampirannya file, kirim. Jadi ketika dikirim ada notif suara, kemudian ada pesan seperti itu. Kemudian nanti di gurunya juga sama tampil. Nah di sini akan tampil nih di pesan dari Ahmad Budi Santoso. Nah klik, akan tampil waalaikumsalam misalnya, enter, kirim. Maka nanti di sini juga tampil di gurunya. Nah seperti ini. Coba misalnya saya buat dua halamannya ya, ini dengan ini. Nah seperti ini. Kemudian juga misalnya jawab. Nah jadi langsung otomatis. Kemudian ada pesan seperti ini. Jadi ini sudah real time. Jadi seperti itu ya untuk pesan ya. Jadi untuk chat kalau murid di halaman murid dia ada chat guru, maka akan tampil data gurunya ya. Ini kalau mau dia ngechat misalnya murid, misalnya Bu, misalnya kayak gini ya, tinggal enter atau klik kirim seperti ini. Maka nanti akan tampil di halaman gurunya. Selain ada notif, di chatnya juga tampil seperti ini. Nah jadi ada satu pesan baru, tinggal diklik aja. Soalnya seperti itu ya. Kemudian nanti tampil juga di muridnya seperti ini. Itu untuk yang chat. Kemudian untuk yang pengumuman nih, ini yang pengumuman. Kalau guru mau tambah pengumuman, tinggal diklik pengumuman tes misalnya semua kelas atau ini. Jadi kelas yang tampil adalah kelas yang dia ajarkan. Kalau misalnya ini, kemudian tanggal selesainya, tanggal pengumumannya tanggal sekian misalnya, misalnya. Kemudian jadikan penting, maka dia akan tampil di paling atas ya, dipublikasikan. Tinggal diklik publikasikan seperti ini. Kemudian tanggalnya, misalnya tanggal ini, jamnya 00.00. Kemudian klik publikasikan. Nah udah tersimpan, maka nanti di murid yang dia ajar juga sama tampil seperti ini pengumuman. Nah ini tampil ya, jadi seperti ini. Nah, itu kemudian profil nih sama, ini pengumuman, chat baru sama notifikasi. Lalu berikutnya bagaimana menghubungkan siswa ke orang tuanya. Jadi adanya di admin ya, jadi nanti admin yang menghubungkan antara siswa dan orang tua. Tadi kan yang diimport, ini yang diimport ada 3 orang nih. Ada ini Ahmad Fauzi siswa, kemudian Budi Santoso ini ortu. Misalnya si Ahmad ini anaknya Budi Santoso. Nanti admin yang mengupdate-nya. Nah, lihat di semua user, kemudian nih Ahmad Fauzi kalau dilihat detailnya hubungan dia kan belum terhubung dengan orang tua, maka tinggal diedit. Kemudian ini kan siswa. Nah, ketika dipilih siswa maka nanti akan terhubung di sini. Nah, misalnya dia adalah anaknya Budi Santoso, kelasnya kelas 1A. Kalau sudah klik update, nah seperti ini.
Maka nanti ketika di review detail, maka dia sudah ada orang tuanya. Jadi seperti itu. Ini kemudian sini, ini yang Ahmad ini misalnya mau login sebagai Budi Santoso, maka dia nanti akan melihat nilai dari anaknya yang bernama si Budi seperti ini. Kemudian saya login dengan ini ya, yang ortu ini ya, ini kemudian ini usernya, lalu ini passwordnya. Nah, maka akan tampil dashboardnya Ahmad Fauzi, ya kan, total anak. Jadi untuk orang tua dia bisa memiliki beberapa anak dalam satu sekolahan atau jenjang. Kalau misalnya dipakainya ini untuk jenjang SD, SMP dan SMK ya bisa. Jadi nanti pada saat menambah tinggal jenjangnya aja yang dipilih. Jadi ini adalah orang tua tadi yang baru ini ya, yang diimport, kemudian siswanya juga yang baru. Ini nilai anaknya ya kan, yang tadi dia sudah nilai. Ini dia detail nilainya seperti ini. Kemudian absensi anak, nah dia tadi udah absen, aktivitas belajarnya seperti ini ya kan. Jadi lognya ada, dia mengerjakan apa dan lain sebagainya, tampil seperti itu. Jadi tampilan dashboardnya juga beda, ini dashboard orang tua, lalu yang ini adalah dashboard admin, kemudian ini dashboard anak, lalu yang ini adalah dashboard guru. Jadi menu-menunya juga beda ya, tampilannya seperti itu. Lalu berikutnya untuk source code-nya, di sini sudah disiapkan database-nya ya. Ini database-nya sudah saya siapkan template-nya di sini. Ini ada database yang no dummy, ini artinya apa? Ini masih kosong, hanya ada admin, nanti berarti tinggal ditambahkan. Kemudian ini dummy untuk SMP. Ini untuk yang SMK, jadi nanti ada jurusan. Kemudian ini yang SMP. Kalau mau buat ulang dari awal ya berarti pakai yang ini. Kalau yang ini sudah ada contohnya, dummy SMP, dummy SMK, dummy SMA, dan dummy SD. Kemudian nanti tinggal diatur di pengaturannya di titik environment ini ya, titik .env. Kalau di localhost URL-nya ini. Kemudian nanti nama database-nya, user dan passwordnya tinggal disesuaikan. Jadi gitu ya. Lalu di setiap halaman itu sudah ada notifikasi sesuai dengan aktivitas dari si user, baik itu admin, guru, dan orang tua. Jadi nanti tampil semua di sini. Jadi dengan adanya LMS ini, maka komunikasi guru, orang tua, dan siswa sudah bisa diakomodir dalam satu aplikasi ini. Kemudian nilai sudah bisa langsung dilihat, absensi juga langsung bisa dilihat oleh orang tuanya. Jadi seperti itu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir untuk pengaturan aplikasi yang tadi ya. Jadi kalau mau diganti namanya tinggal diganti, kemudian ini logonya kalau mau diganti tinggal diganti, email, sosial media, kemudian sama footer ini tinggal ini udah dinamis semua, ini tinggal diganti ya. Ada pengaturan welcome juga. Pengaturan welcome itu yang di depan, nah seperti ini, yang di sini ya, yang depan sini. Ini tinggal dirubah, misalnya saya rubah, saya tambah tulisan tes gitu ya, update. Jadi ini depannya juga udah dinamis ya, jadi nanti tampilannya seperti ini, jadi bisa dirubah. Selain konten-kontennya juga, warna juga bisa dirubah. Misalnya nih warnanya mau diganti warna hijau, tinggal diklik kemudian di update. Nah seperti ini, ketika di update maka nanti di sini juga berubah. Nah seperti ini ya. Jadi ini fitur yang tampil di depan nih, manajemen kelas, yang ini, yang data ini bisa diatur oleh admin di sini, tinggal dirubah atau ditambah. Warna, modal, nih halaman modal itu yang mana, yang tampil ini modal namanya.
Oke, barangkali cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.